Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mungkin sebelumnya anak-anak ibu kita sering kenal karena kebetulan, namun untuk perkenalannya biar sama akrab, ibu mau anak-anak ibu menyebutkan nama panggilan, terus makanan kesukaan. Nanti misalnya Alex menyebutkan nama panggilan dan kesukaannya, terus dilanjutkan dengan Wiwi menyebutkan nama Alex dan menyebutkan nama Wiwi juga. Kan? Jadi nanti atau kita coba dulu. Perkenalkan, saya Bina dan saya mengirim Gini aja nah, nyebut nama Alex, nasi goreng, terus Wiwi, apa makanannya? Berarti ulang Alex. Perkenalkan, nama saya Alex. Kesukaan nasi goreng. Alex, kalau misalnya nasi goreng, aku yang Bina makanan kesukaannya bakso. Dari Alex. Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso, Kita makanan kesukaannya nasi goreng, Rara makanan kesukaannya sate, Tata makanan kesukaannya empek-empek, Sipa makanan kesukaannya mie ayam. Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso, Tika makanan kesukaannya nasi goreng, Rara makanan kesukaannya sate, Tata makanan kesukaannya empek, Pika kesukaannya mie ayam, Putri kesukaannya mie ayam. Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso, Tika makanan kesukaannya nasi goreng, Lara makanan kesukaannya sate, Tata makanan kesukaannya tempe, Diva makanan kesukaannya mie ayam, Putri makanan kesukaannya mie ayam, Latifah makanan kesukaannya mie ayam. Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso, Anita makanan kesukaannya nasi goreng, Rara makanan kesukaannya sate, Tata makanan kesukaannya pempek, Rifa makanan kesukaannya mie ayam, Putri makanan kesukaannya mie ayam, Latifah makanan kesukaannya mie ayam, Aisyah makanan kesukaannya bakso. Alex makanan kesukaannya Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso. Alex makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya
kesukaannya mie ayam, Aisyah kesukaannya bakso, Asia makanan kesukaannya bakso. Alek makan kesukaan nasgor, Lili makan kesukaan nasgor, Adita makan kesukaan nasgor, Rara makan kesukaan sate, Kata makan kesukaan pempek, Pipa makan kesukaan ayam, Popot makan kesukaan ayam, Hatipa kesukaan ayam, Aisyah kesukaan bakso. Alek makanan kesukaannya nasi goreng, Wiwi makanan kesukaannya bakso, Adika makanan kesukaannya nasi goreng, Clara makanan kesukaannya sate, Tata makanan kesukaannya pepes, makanan kesukaannya mie ayam, Putri makanan kesukaannya mie ayam, Latifah makanan kesukaannya mie ayam, Aisyah makanan kesukaannya bakso, Syafni makanan kesukaannya bakso, Zaza makanan kesukaannya sate kacang, Mari makan kesukaannya nasi goreng. Alek makanan favoritnya nasi goreng, Wiwi makanan favoritnya bakso, makanan favoritnya nasi goreng, Clara makanan favoritnya sate, Tata makanan favoritnya pempek, Tifa makanan favoritnya mie ayam, makanan favoritnya mie ayam, Hanifa makanan favoritnya mie ayam, Aisyah makanan favoritnya bakso, Safi makanan favoritnya bakso, Zaza makanan favoritnya sate kacang, Fatim makanan favoritnya nasi goreng, Cika makanan favoritnya kue tiaw goreng. Alhamdulillah. Aisyah makanan kesukaannya bakso, Safni makanan kesukaannya bakso, Zaza makanan kesukaannya sate, Rizky makanan kesukaannya nasi goreng, Cika makanan kesukaannya kue goreng, Cika makanan kesukaannya Dari memahami apa makanan teman-teman yang sukai, oke. Nah, kita lanjut ke apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, oke. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan monitoring yang mana merumuskan dinamika kelompok seperti yang anak-anak ibu lihat pada siang hari ini. Kita membentuk lingkaran untuk menyampaikan materi. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah anak ibu memahami tentang materi yang akan disampaikan. Dan kita akan berdiskusi tentang materi yang atau topik pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ada beberapa azas. Yang pertama azas kerahasiaan. Yang mana azas kerahasiaan ini jika materi atau topik kita itu sensitif, ibu harap anak-anak ibu tidak menyampaikannya kepada orang lain, cukup di dalam kelompok kita. Nah, jika materi atau topik kita itu positif, anak-anak ibu boleh menyampaikan kepada pihak luar. Nah, selanjutnya itu ada sikap keterbukaan. Dan ibu harap anak ibu terbuka dalam menyampaikan atau membahas tentang topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, bisa kita mulai? Apakah anak ibu siap? Siap.
masing-masing dapat satu yang mana dalam kartu itu ada beberapa pertanyaan. Nah, dari siapa kita mulai untuk menjawab pertanyaan? Dari mana satu? Kartu. Kartunya beda-beda. Enggak, ada yang satunya dua. Dari Alex aja. Dari Alex. Jawabkan pertanyaan dan jawab. Kalau teman bicara jujur soal perasaan mereka ke kamu siap mendengarnya. Saya siap mendengar apapun yang dirasakan orang lain terhadap saya. Jika itu buruk, saya akan mendengarkan dan saya akan perbaiki. Jika itu baik, saya hanya memaafkan. Jika kamu bisa mengulang kembali kejadian yang kamu lakukan seorang, hal apa yang ingin kamu ubah dari cara kamu bersikap atau berbicara? Apakah kamu pernah menjadi korban pembunuhan sebelumnya? Bagaimana rasanya? Bagaimana kamu akan merasa jika orang yang kamu sayangi diperlakukan seperti itu? Bagaimana kamu akan merasa jika orang yang kamu sayangi diperlakukan seperti itu? Tidak baik. Saya akan menegur orang yang melakukan dengan saya ini dengan tidak baik, dengan membuat surat masalah tersebut, dengan tidak melakukan hal seperti apa yang menurut kamu jadi pernah kamu sering memahami diri? Ya dengan cara memerintahkan apa yang apakah kamu pernah merasa bersalah setelah memperlakukan orang lain dengan tidak baik? Menurut kamu teman yang baik itu seperti apa? Menunjuk ke jalan yang benar, Bu. Seberapa penting pertemanan buat kamu dan kamu? Pertemanan itu sangat penting karena semua manusia itu adalah manusia dan manusia itu sangat mudah bertemu. Menurutmu apa perbedaan antara bercanda dan merendahkan orang lain? Menurut saya, bercanda itu hanya mentertawakan hal-hal sepele dan mentertawakan hal yang lucu, sedangkan merendahkan orang lain itu membicarakan dan mentertawakan hal buruk yang ada pada diri orang itu, sehingga membuat orang itu merasa rendah diri. Saat kamu marah ke teman, apa yang sebenarnya paling ingin kamu sampaikan? Menyampaikan kekesalan dan berharap teman itu segera mengintrospeksi. Kalau kamu bisa mengulang salah satu pertanyaan, apa yang ingin kamu ubah? Ngomong aja. Semuanya menjadi baik, sudah ada beberapa tekanan. Apa yang biasanya kamu rasakan saat memperlakukan orang lain dengan cara yang bisa membuat mereka tersakiti, dijauhi atau direndahkan, baik dengan kata-kata, tindakan atau di media sosial. Merasa bilang kayak merasa bersalah itu. Kok bisa ya saya
bagusnya lebih pengaruh pendidikan itu, lebih tahu perasaan. Terus reaksi visual juga itu kaget sekaligus senang karena diingatkan. Sehingga daripada aku tidak mulainya. Ini yang bikin baru. Karena dengan kelakuan ini sudah menyenangkan bahwa jawab semuanya. Sudah, Bu. Pastinya kurang aktif ya Nana Ibu. Nah, sebaiknya kita SDK terlebih dahulu. Buat dua barisan. Tetap aja di fakultas masing-masing. Nah, dulu dari SDK kita Ibu menyebutkan apel, tangan-tangan anak di bawah. Ini. Jika Ibu menyebutkan jeruk, tangan anak Ibu ke atas. Jika Ibu menyebutkan mangga, anak Ibu ketawa. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Apel, jeruk, apel, jeruk, apel, mangga, apel, jeruk, apel, jeruk, mangga. Bagaimana Mbak? Nah, selanjutnya kita lanjut materi. Nah, Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu, apa itu pertemanan? Ya, apa pengertian atau definisi pertemanan? Hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya tanpa melibatkan kedatangan. Oke, yang lain. Yang lain. Silakan ke belakang pendapatnya. Gimana yang lain? Selanjutnya, apa ciri-ciri pertemanan yang positif? Bukan berkejalan yang Pertemanan yang lain. tidak berkata kasar, Bu. Tidak berkata kasar. Tidak munafik. Tidak munafik. dapat menjaga rahasia, Bu. Iya, Bu. Tidak menjual kesedihan, Bu. Tidak menjual kesedihan Untuk mendapatkan teman. Oke, yang lain. Oke. Ciri pertemanan yang tidak positif atau negatif. Kesempatan teman. Oke. Jalan yang buruk. Oke. Tidak dapat menjaga rahasia. Mana? Tidak dapat menjaga rahasia. Tidak dapat menjaga rahasia. Oke. Berbicara celaka. Oke. Kita salingan. Oke. Berpikir, Bu. Baik pikir. Oke. Ada domba, Bu. Ada domba. Problematik. Mana? Problematik, Bu. Masing. Yang lain? Egois, Bu. Apa dampak jika kita berteman dengan orang yang tidak baik? Orang baik. Oh, iya. Gimana tidak baik oleh orang lain? Oke. Terpengaruh buruk. Pengaruh buruk. Oke. Tidak pergaulan bebas, Bu. Kenapa pergaulan bebas? Ada yang lain? Bukan. Oke. Nah, bagaimana cara anak-anak itu menghadapi konflik pertemanan? Menjaga jarak. Jaga jarak. Teman kepada orangnya. Oke. Bila ada masalah, tidak ada orang ketiga, Bu. Ada masalah. Tidak ada orang ketiga. Oke.
Saling introspeksi diri, Bu. Kegiatan baik tanpa emosi apa kita? Saling introspeksi diri, Bu. Oke. Ada lagi? Kasih. Oke. Yang tadi dijelaskan. Pertemanan itu atau definisi pertemanan adalah satu atau dua orang yang berteman tanpa melibatkan perasaan, tanpa ada imbalan di baliknya. Terus ciri-ciri pertemanan positif itu seperti yang anak-anak ibu sebutkan tadi, bahwa kita jalan yang baik, mengingatkan jalan yang baik, selalu mengingatkan kita, selalu positif. Dan ciri-ciri pertemanan yang buruk atau negatif itu toxic, victim, membangunkan dua. Itulah beberapa ciri-ciri dari pertemanan yang toxic. Nah, apa dampaknya bagi kita di dalam pertemanan toxic? Nilai kita menurut awak, bagaimana nilai itu menurut kita diajak misalnya bagi ujian, bukan diajak belajar bareng, malah diajak main bareng. Terus nilai kita kan, misalnya kita mau ujian, kita bisa dimusuhi oleh orang lain. Misalnya dia punya masalah kepada orang lain, mesti dibawa kita. Kita juga kena, padahal kita nggak ada di dalam masalah itu. Nah, bagaimana cara menghadapi konflik dalam pertemanan? Pertama, misalnya kita ada miskomunikasi dengan teman, coba omongkan baik-baik dengan teman. Apa masalahnya? Kita cari solusi bermasalah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Apa yang anak ibu pahami dari materi kita pada siang hari ini? Pertemanan yang baik itu penting, Bu. Yang menjaga pertemanan. Ya, ciptakan yang sehat. Oh, ini ngomong guys ya. Apa aja? Enggak, Bu. Lagi? Bagaimana pertemanan yang sehat, Bu? Pintar dalam mencari teman. Yes. Ada lagi? Yes. Ada lagi? Pentingnya komunikasi antar pertemanan. Oke. Nah, bagaimana apa perasaan atau kesan anak-anak ibu setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Bagaimana kesannya? Merasa lebih baik. Kita ibu tanya satu-satu. Bagaimana kesannya? Merasa lebih fresh, lebih tua. Jadi kan bersuara. Bersuara. Mengerti apa itu pertemanan, Bu. Merasa lebih paham mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Nah, pesan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Tidak boleh toksik dalam pertemanan. Tidak boleh berkawan dalam pertemanan. Oke. Kita menjaga hubungan pertemanan dengan baik. Kita menjaga hubungan pertemanan dengan baik. Tidak boleh egois dalam pertemanan, Bu. Tidak boleh egois dalam pertemanan. Oke, yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan teman, Bu. Tidak boleh menjaga-jagakan hubungan. Oke, yang lain. Berkomunikasi dalam pertemanan. Berkomunikasi dalam Menjaga komunikasi dan pertemanan. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Pas, Bu. Pas. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, kapan tadi akan kita lakukan? Besok. Tempatnya? Jam? Yang satu. Nah, sebelum kita akhiri, pesan ibu sana ibu berpandai pada hari teman. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu.